Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Saya senang berada di kampus Indonesia. Semoga Allah merahmati Pak Rektor dengan seluruh sivitas akademik Indonesia, mahasiswa-mahasiswi yang jumlahnya begitu banyak, 32.000 lebih. Mudah-mudahan menjadi kekuatan bagi umat Rasulullah SAW dan juga bagi Indonesia yang kita cintai. Hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih imam kita. Kembali lagi saya di Aminantum. Sudah nikah? Insyaallah ya. Mudah-mudahan segera bisa. Dulu mau saya bawa ya. Bulan 12 kami ya. Dulu mau saya bawa ya. Insyaallah suara antum enak. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Saudara-saudara dirahmati Allah, hari ini kita diuntungkan oleh jumlah. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diuntungkan oleh jumlah. Dan kita harus percaya bahwa kita bukan cuma menang jumlah, tapi insya Allah kualitas. Mutu. Karena itu saya mengajak diri saya pribadi untuk mengisi sebanyak-banyaknya ruang di dalam kehidupan ini. Di semua sektor kehidupan. Dan percayalah, kita ini punya peluang untuk disebut saleh, punya peluang disebut salehah juga di luar masjid. Tentu tidak berarti mengabaikan bahwa yang disebut orang saleh kalau ke masjid, nggak ada yang mengabaikan. Insya Allah itu itu sudah disepakati bahwa soleh itu kalau Anda ke masjid, insya Allah. Soleh itu kalau Anda baca Quran, oke. Sepakat. Solehah itu kalau Anda pakai hijab, sepakat. Tapi yang kemudian kita butuhkan lebih daripada kesalehan yang seperti itu, yakni bagaimana seorang anak nyuci piring itu soleh. Anak yang bantuin emaknya bersihin kamar itu soleh. Bila definisi ini kemudian kita lebarin, insya Allah umatnya Rasul mudah-mudahan ya, bisa melonjak tajam prestasinya, karyanya, kemanfaatan dirinya. Ustadz, saya dagang. Saya dagangnya disebutnya soleh kan? Soleh Pak. Dagang itu perintah Allah sih. Jadi kesolehan itu pun kita bisa ambil ketika kita kemudian berdagang. Saya jadi pegawai negeri Ustaz. Oh iya, pegawai negeri itu ibadah. Orang yang meninggal di dalam masjid hebat tidak? Hebat. Kita ngiri, wah bisa meninggal di masjid loh. Subhanallah Pak. Insya Allah derajatnya kurang lebih sama jika Anda meninggal di pasar. Sedang Anda adalah pedagang yang jujur, Anda adalah pedagang yang tidak mau menaikkan melebihkan timbangan, lalu Anda meninggal di pasar sebagai umatnya Rasul yang dagang. Insya Allah Pak, syahid juga Pak.
Kita lihat berita, dengar berita, dapat kesan misalkan orang meninggal ketika sedang baca Quran. Kita pengen meninggal seperti itu, betul ya? Tapi orang yang meninggal lagi rapat, orang meninggal lagi rapat nih, yang dia baca ketulansi rapat, yang dia baca keputusan rapat, yang dia baca adalah hal-hal yang harus diputuskan dalam rapat. Sedangkan dia adalah pemimpin yang saleh, pemimpin yang salehah. Sedangkan dia adalah pekerja yang saleh, pekerja yang salehah. Sedangkan dia adalah abdi kampus, abdi negara yang saleh dan salehah. Insya Allah, sama-sama ketemu di surga itu insya Allah. Emangnya saleh baca Quran doang apa? Anda soleh ketika lampu merah berhenti, itu soleh. Anda soleha ketika kemudian mempersilahkan orang di persimpangan jalan, dia duluan, itu soleha. Ada orang yang bikin jalan Anda dalam kecepatan yang memungkinkan, kemudian orang itu kena cepretan genangan air. Tiba-tiba Anda menselodongkan karena takut menciprati orang tersebut, maka itu soleh. Itu soleh. Seorang peneliti soleh, itu kesolehan. Seorang penulis, itulah juga kesolehan. Jadi ruang untuk membuat kita menjadi soleh dan soleha, sekaligus ruang untuk kita beramal berkarya, ada seluas jagat ini, ada seluas semesta ini, dan ditunggu oleh Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah bilang menyingkirkan duri dari pinggir jalan, dari tengah jalan, itu adalah masalah. Hebatnya dia taat ibadahnya ya, setiap saat di soft 1. Loh, memang yang jagain sendal bukan soft 1 itu. Yang namanya motor saudara semua, sehingga saudara sholat dengan tenang karena ada yang menjaga. Askar-askar yang mengambil ujung dari sholat tahiyat masuk set, supaya kemudian askar yang selesai bisa langsung segera mengganti. Memang posisinya, derajatnya begitu lebih rendah daripada imam, lebih rendah daripada orang yang ada di saf 1. Bagaimana kemudian derajat seorang dirut? Apa yang dia lebih utama dari orang kecil yang kerjaannya memeriksa pintu, memeriksa lampu, memeriksa listrik, memastikan semua orang yang nginep di hotel tersebut aman, selamat, nggak bakal ada kebakaran, nggak bakal ada kekunci di dalam kamar, nggak bakal ada kejatuhan dari bangunan dan lain sebagainya. Mana semua kesalehan itu ada di ruang kehidupan ini. Guru agama, wih soleh ya, masya Allah ngajarnya fikih. Emangnya guru fisika nggak soleh? Emang guru matematika nggak soleh? Guru yang mengajarkan kemudian motorik, fisik anak-anak, kemudian tidak menjadi sebutan sebagai guru yang soleha itu? Tidak. Karena itulah umat Islam ini mendadak bisa itu lebih soleh-soleha, lebih punya, karena dimanapun dia ada ibadahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, hari-hari terakhir, hari-hari ini kita dihadapkan pada posisi sebagai
umat Islam yang katanya tidak produktif. Saya tidak mau mempercayai hal itu. Bisa jadi karena publikasi yang kurang, bisa jadi karena ruang-ruang media yang kita ini kurang menyampaikan. Tapi bahwa dari sisi jumlah memang iya. Contoh misalkan peraih Nobel, kalau kita lihat dari kalangan Muslim, ya segitu. Ada satu negara, Hongaria misalkan, negara yang kecil cuma 10 juta, tapi peraih Nobelnya belasan. Saya pernah suatu saat, ini sekaligus menjadi resep. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima ini, amin, sebagai dakwah. Ustaz, ente banyak amat sih dilakuin. Sesungguhnya Pak Prof. Samsulijat, kalau saya upload terus apa yang saya lakuin, karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bisa jadi gitu ya. Tambah lagi bertanya orang. Kita lagi merintis leg stem cell. Ini di dunia juga termasuk ilmu baru. Dunia yang di luar dunia ustaz, katanya begitu. Padahal ustaz-ustaz zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, dia ilmuwan, dia dokter, dia fisikawan. Buyut saya dulu astronom, dan dia kiai besar. Buyut saya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang hitungannya dipakai. Cara dia ngitung kapan gerhana matahari, kapan gerhana bulan, kapan awal bulan, kapan akhir bulan. Dan dia penulis kitab astronom, menyibak, mengungkap rahasia alam jauh sebelum alat-alat kemudian dipakai oleh umat manusia modern pada hari ini. Dan hitungannya pas tuh. Saya sering itu nyocokin hitungannya beliau, padahal beliau udah meninggal, udah lama meninggal. Dia bilang nanti akan terjadi gerhana bulan, durasinya sekian, dari jam sekian dari sekian sampai sekian. Itu plek. Saya punya dua guru mahir, satu itu saya mahir dan satu saya Ismail. Yang satu dokter gigi, yang satu dokter umum. Dan dia ngajar Quran qiraah sabah. Oke kan? Keren. Di Syria banyak sekali ulama-ulama pedagang buah, sekaligus petani. Sanatnya nggak main-main Pak, urutan 28 gitu. Kalau kita kan 32, 33, ini 28. A'la sanad fil alam, sanatnya tinggi gitu. Saya bercanda-canda tuh bikin lab stem cell dari dalam diri. Kemarin saya tes pakai darah saya tes pakai lemak saya. Bisa sekalian operasi di bawah mata, lihat posisi. Ini ada diameter kurang kanan kiri. Kita coba teliti, kita coba apa, bangun tim kecil dan segala macam.
Ada orang nanya gini misalnya, ente mulai bertanya nih, banyak amat sih ente bisnisnya gitu. Banyak amat sih ente yang dikerjain. Pertanyaannya mungkin akan dijawab dengan pertanyaan lagi atau pernyataan yang bisa jadi menggambarkan pribadi Anda sendiri. Tidak bermaksud menyinggung. Apa jawabannya? Lo nya kali yang kebanyakan ngomong. Perhatikan, harusnya kalimat ini menyinggung saudara. Harusnya kalimat ini bikin Anda tersinggung, sembarang, susah. Emang lo bilang umatnya Rasul ini bisa jadi banyak ngomong. Dia bingung mau ngapain ya. Sampai nggak tahu, karena nggak tahu dia WA-an yang nggak ada faedahnya, Facebook-an yang nggak ada faedahnya, internetan yang nggak ada faedahnya, nongkrong-nongkrong yang nggak ada faedahnya. Nongkrong faedah apa? Asal lo jadi peneliti, lo jadi researcher. Lo sambil nongkrong sambil melihat behaviornya orang yang jalan, warnanya, pakaiannya, tingkah lakunya, sehingga dalam kurun waktu 7 bulan Anda menghasilkan sesuatu. Oh, yang disukai oleh orang Aceh warna ini, sehingga menghasilkan apa? Pasar. Oke juga kalau emang begitu judulnya, nongkrong dah. Kalau emang begitu judulnya, nongkrong dah. Penuhi pinggir-pinggir jalan. Anda lihat, Anda nongkrong di mall, tapi Anda perhatikan siapa yang datang, jam berapa, menit keberapa, ada begini, ada begitu. Keren juga. Nanti banyak amat sih bisnisnya. Jawabannya gini, lo nya kali kebanyakan diemnya. Bukan gua yang banyak kerjaan, lo yang banyak diemnya. Gua malah bingung kalau ada orang diem. Saya Pak, tidur aja rapat, ke bawah mimpi gitu. Iya benar itu. Nah, pengennya kita ini kan umatnya Rasul, umat yang paling sibuk sedunia gitu. Hah? Betul kan? Uang kaedahnya jelas kok. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, ayo coba. Ayo baca bareng-bareng. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Rasul, aku bangga jika kalian semua itu menjadi umatku yang terbaik. Lalu siapa umatnya yang terbaik? Yang banyak manfaatnya. Garasi kosong, sulap jadi bubur ayam. Bubur ayam the garage. Garasi. Punya motor nganggur jadi Gojek, jadi Grab bike. Punya waktu, punya aset, punya tenaga, punya pikiran, punya perasaan. Nggak boleh, nggak ada yang no value, nggak boleh Pak. Nah bila ini kemudian kita sepakati, nggak akan ada ruang-ruang kosong kecuali di situ ada umat Rasul. Nggak ada kemudian bidang-bidang kosong kecuali di sana ada umatnya Nabi. Nah dengan itulah kita merayakan lahirnya Nabi. Kita merayakan apa? Merayakan karya. Bukan merayakan banyak, tapi merayakan karya. Mahasiswa masih jadi mahasiswa, udah nulis jurnal-jurnal ilmiah. Kemarin saya iseng bro, jadi saya nabung tulisan. Kan saya izin Allah nih terus ke track nih, minta didoain. Terus saya dengar dari teman-teman, oh, kalau mau jadi profesor, skor, bicara scoring. Scoring yang paling top kalau kita berhasil nulis di jurnal ilmiah internasional. Oh, ada caranya tuh. Cek. Kita masukin satu tulisan.
Dan kebetulan yang kita tulis, yang kita lakuin. Seru gitu. Kemarin saya baca tuh Kompas. Ada satu anak UI belum selesai, masih mahasiswa S1, tapi sudah ngebenerin satu teori fisika yang puluhan tahun itu cacat. Luar biasa. Alangkah bahagianya bila yang menulis itu adalah umat Eros. Oh, saya bahagia orang Indonesia, sesama orang Indonesia saya senang itu. Dan sudah menjadi rujukan sejak diposting pertama kali di jurnal ilmiah internasional, sudah puluhan kali dijadikan rujukan. Keren ini. Tapi kan tambah keren kalau Abdus Syukur, kalau Muhammad, kalau Yusuf, kalau Mansur, gitu kan ya. Kalau Susilawati, Muslimah Susilawati, misalkan ya, kemarin tuh dijadiin cover di majalah apa itu yang suka kuning hitam itu, majalah Science, kuning hitam kayak warna stick, kayak Tantio gitu. Nah, covernya perempuan berjilbab yang lagi studi S3 di Belanda, yang sedang meneliti sesuatu yang sedang ditunggu oleh masyarakat Eropa. Kan keren. Kita aja bangga apalagi pemimpin kita. Pak, Anda ini sukses menjadi mahasiswa, bohong aja rektor gak dipuji. Betul gak? Apa kira misalkan ente juara renang gitu, ya ente senang, tapi rektor ikut senang. Suatu keluarga besar Unsia ikut senang. Mesti kan Islam begitu ya. Suatu Islam merayakan itu, menselebrate. Saya nulis bagaimana kemudian dia David ngebit ngalahin Jalut, tapi di peta ekonomi dunia. Nah, saya bicaranya fintech, saya bicaranya payment gateway, tapi saya tulis di profilnya Hafiz 30 juz. Itu bukan masalah saya sombong atau enggak, gue ngasih tahu nih, ini yang nulis tentang ekonomi ini, kira-kira begitu. Insya Allah yang mencintai Quran sama seperti saudara semua pengennya sholat berjamaah, pengen seperti saudara semua menjadi orang-orang yang saleh-saleh. Tapi penting mengintroduce people itu, mengintroduce orang luar. Anda mau tahu umatnya Nabi seperti apa? Look at me. Kira-kira begitu. Eropa, Anda kan pengen tahu tentang Islam kan? Please, take from me. Khudbitna, ambil dari kita. Nerusin yang semalam lagi didiskusi, ilmiahnya dapat. Apalagi kemarin itu saya bincang-bincang sama Menteri Keuangannya Hongaria. Saya bilang saya bisa menahan langit. I can hold the sky. Saya bisa nahan langit. Karena dia ini terlambatnya 70 menit. Karena beda pesawat, tidak connecting, turun di Singapura. Saya beda, tidak di Singapura turunnya. Kita sama-sama ketemu di Turki. Dia bingung, dia bilang mungkin saya telat. Terus saya ajarin tentang siapa yang menahan langit, siapa yang menahan pesawat, ilmu waktu, bagaimana waktu menjadi tidak ada buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi kita. Hasil akhir adalah saya suruh dia percaya kepada one God, kepada Tuhan yang satu, one and only. Saya bilang insya Allah
Udah, ayo, saya ikut tahan langit nih supaya ente nyampe Singapura pas. Dia bilang unbelievable. Pas ketemu di Turki dia ketawa gitu. Loh, kan nyampe kan dia. Iya, kok bisa kata dia. Pesawat saya tiba lebih cepat. Terus pesawat yang mau connecting itu datang lebih telat. Saya komunikasi. Anda saya bilang ya, berapa menit lagi ya? Bandara ya? Udah cek ya? Anda punya teman ya, penguasa bandara. Anda punya teman, saya bilang, hey Mister Menteri Keuangan, Anda punya teman nih penguasa bandara. Dia bekas Menteri Keuangan, sekarang jadi CEO di Serum, yang perusahaan yang kita beli. Terus Anda bilang nih sama teman Anda, tolong bandara pesawat diatur. Pasti bisa, apalagi sama yang Maha Kuasa. Yang punya langit kan gitu. Itu dia bingung itu. Dia nyampe lebih cepat, pesawat connectingnya datang lebih telat. Tapi nyampe di Turki on the time. Hebat. Terus dia bilang, saya mau belajar tentang Tuhan Anda. Masih. Nah, saya nulis itu, karena nulis itu kesolehan. Itu sama dengan menghatamkan Quran, sama dengan zikir, sama dengan bersolawat ala Nabi, sama dengan kemudian kita beristighfar. Ustaz sembarangan yang ngomong, enggak sembarangan, supaya lu banyak tulisannya juga. Ngaji mulu nggak tulis apa yang lu ngajiin, tapi gimana judulnya? Lu soalnya buat diri lu sendiri doang. Setiap hari setiap hari khatam 10 juz. Terus apa yang membuat Rasulullah bangga sama ente banget soalnya buat diri sendiri doang? Jangan begitu dong. Ngaji 10 juz oke. Tapi setelah itu bacalah, kemudian sampaikanlah kepada yang lain, jangan sendirian soalnya. Saya nulis tuh pada korek kerja tentang triangle Talut, Jalut, Daud. Ini yang lagi berantem ini kan Talut, Jalut. Tapi kan sejarah mengatakan yang mengalahkan Jalut bukan Talut, tapi Daud. Dan Daud pada saat itu kecil, Pak, anak-anak, Pak. Dan dia mengalahkan Jalut hanya dengan ketapel. 5 or 6 stones only. 5 or 6 batus. Batu, tapi karena jamak pakai es. Hanya dengan 5-6 batu kecil saja, oke? Lewat tuh Jalut. Hari ini Pak, WhatsApp dengan hanya 19 orang saja 191 triliun. Jadi saya bawa tuh ke konsep economic battle, economic global competition. Saya bilang tuh, kalau ekonomi Indonesia ngebit ekonominya Eropa, biasa aja Pak. Jadi kalau ekonomi GDP Indonesia dan lain sebagainya sebagai ukuran tolak ukur keberhasilan ekonomi, lalu Indonesia setara dengan ekonominya seluruh negara di Eropa, biasa aja. Itu belum Daud ngalahin Jalut. Itu masih Jalut Talut. Kenapa? Karena Indonesia seluas Eropa. Tapi bila kekayaan Aceh, ekonominya Aceh, atau bahkan lebih dikerucutin lagi gitu, ada satu kecamatan kecil di provinsi Aceh, ya, kemudian ekonominya setara dengan Inggris Raya, itu dia Daud. Jadi saya mengajukan tentang Daud prinsip.
syarat dan ketentuan untuk menjadi sebuah metodologi ini kan harus ada rumusannya, harus firm dan sebagainya. Masih proses. Tapi setidaknya dia tahu saya mau kemudian memaparkan begitu. Ini yang memaparkan ini besok di kampus-kampus di Eropa, kampus-kampus di Inggris, kemarin saya Instagram besok ini akan kita bawa ke 100 perusahaan, 100 kemudian universitas. Nah, kenapa mereka welcome kepada saya? Sederhana aja Pak, sekarang kita setara. Karena saya masukkan lewat jalur usaha, bisnis, saya beli jam. Tapi profilnya menarik nih, punya 8.000 sekolah Quran, cabang-cabangnya di seluruh dunia, bla 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 bla. Teorinya dapat. Ini kan seru itu. Nah, ketika saya ke sana bawa diri saya, enggak Pak, saya bawa izzahnya Islam wal muslimin. Mereka bilang, oh luar biasa. Ada satu supir Pak, Portugal. Saya pakai bahasa Portugis, saya pakai bahasa Portugal. Sopir Spanyol saya pakai bahasa Spanyol. Saya ini bisa 100 bahasa. Umat Rasul Pak harus multi. Saya alhamdulillah nggak kesulitan. Saya bisa 100 bahasa, nulis dan bicara. Yang penting ada wifi. Ya terserah lu kan. Yang penting ada wifi. Besok nggak perlu translator Bos. Udah ada pakai earphone aja, udah apa yang lo ngomongin gua tahu. Teknologi. Tapi kan kalau teknologi itu dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa muslim pun Syiah, keren. Anda membuat satu peripheral, membuat satu artificial intelligence yang bisa membuat kemudian domba-domba ngantri untuk dipotong, nggak lari. Jurnalnya kemudian disubmit menjadi jurnal dunia, kemudian metodologinya diikuti oleh seluruh dunia, peternakan nasional make. Kenapa? Karena Anda memakai kemudian teori misalkan dari kita suara, mempelajari kemudian habitnya domba-domba, kambing-kambing, hasil pengamatan 3 tahun, kemudian Anda menemukan satu gelombang yang kemudian dipasangkan di satu peripheral sehingga membuat domba-domba itu mati, nggak ada yang lari. Begitu datang ente begini Pak. Kalau bisa tuh seperti itu gitu loh Pak Rasul. Kan keren Pak. Ya, Anda insya Allah lebih pintar, lebih jago, lebih hebat. Sekarang kita masuk nih ke bab akhir. Dari sana kuncinya satu, jangan banyak ngomong. 2, jangan banyak bercanda. Bukan berarti nggak boleh bercanda. Hidup terlalu serius itu masalah juga. Tapi bercanda yang saya maksud itu bercanda dengan maksiat. Kita bercanda dengan dosa. Yang ketiga, jangan sampai sia-sia hidup. Udah gitu. Maka nanti isinya tuh amal. Apalagi kemudian saya hadiahkan buat saudara semua satu ayat, satu penggalan ayat yang insya Allah yang menjadi mentor saudara adalah Allah langsung. Mau kan? Yang menjadi guru saudara adalah Allah langsung. Mau kan? Ini saya pernah diprotes nih. Besok masuk sesat. Ayatnya begitu Pak. Ayo ikutin saya. Ini penutupnya. Habis ini saya pamit. Perhatikan, lihat tangan saya. Lihat tangan saya semua. Habis ini saya pamit. Enggak usah ada yang salaman, enggak usah ada yang cium tangan, enggak usah ada yang minta selfie, enggak usah ada yang pelukan, enggak usah ada yang nyium pipi kanan pipi kiri. Enggak usah. Apalagi nenek-nenek. Pokoknya habis pamit itu doa sama Allah SWT, saya pamit ke bandara, ya. Oke, ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu
Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allikumullah. Sederhana kan? Wattaqullah wa yu'allikumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti aku oleh akan mengajar kalian semua. Apa sih bertakwa? Sederhana Pak. Ya. Jalan yang betul apa yang Allah perintahin dan jauhin betul apa yang Allah larang. Sederhana. Nah, habis itu kemudian mata berfungsi sesuai dengan mata yang dikehendaki Allah, kuping berfungsi, energinya berfungsi, nanti maksimum speed, maksimum power sehingga bisa menjangkau apa-apa yang tadi nggak terjangkau karena tertutup sama maksiat. Habis itu saksikanlah akan ada aja jalannya yang membuat Anda insya Allah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Pak Rektor 3. Terima kasih kepada semua yang hadir, kepada orang-orang tua saya yang ikut berjamaah pada hari ini, anak-anak muda yang hadir adalah berkah buat Rasulullah, berkah buat umat Rasul. Insya Allah mudah-mudahan kita bukan cuma menang banyak, tapi juga menang kualitasnya. Jazakumullah sekali lagi hasanah jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena juga tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat konya akhirat.